Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Windayati dengan NIM 2020310144 dan perwakilan dari kelompok 4 Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Administrasi Publik dari Universitas Madura. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang strategi kepemimpinan milenial untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Ahmad Imam SS MSI. Nah, adapun tujuan dari presentasi kali ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui karakter kepemimpinan yang mampu mereduksi sikap negatif dan mampu mengeluarkan semua potensi positif dari generasi milenial. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui potensi sebuah tim menjadi kreatif dan inovatif untuk mencapai kerjasama tim yang baik. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk mengetahui pola yang bisa mengembangkan potensi tim kerja. Baik, kita langsung saja simak bareng-bareng. Nah, yang pertama, ini ada kepribadian kepemimpinan milenial. Artinya apa? Di era globalisasi ini semakin banyak tantangan dalam setiap sisi, baik dalam dunia kerja, kehidupan sehari-hari ataupun di dunia pendidikan. Yang namanya di era globalisasi ini pasti ada perkembangan zaman dari zaman ke zaman. Nah, keberadaan seorang pemimpin dalam organisasi atau individu itu sangat dibutuhkan. Yaitu untuk apa tujuannya? Yaitu untuk membawa organisasi atau individu kepada tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, ketika rencana itu sudah ditetapkan, maka itu termasuk ada tujuan. Nah, berbagai gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Jadi seorang pemimpin itu harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, kemudian karakter kepemimpinan di era globalisasi yang dibutuhkan yaitu adalah karakter kepemimpinan yang mampu mereduksi sikap negatif dan mampu mengeluarkan semua potensi positif. Jadi kepemimpinan itu memberikan potensi yang positif terhadap para pengikutnya. Yang namanya pemimpin itu kan pasti ada pengikutnya, dan pengikutnya itu akan tergerakkan oleh seorang pemimpin yang pemimpin itu mampu mengeluarkan semua potensi positifnya. Seperti apa? Itu seperti mereknya teknologi, cepat, haus ilmu pengetahuan dan publikasi. Nah, karakter yang dibutuhkan di masa milenial ini ada 5. Yang pertama itu ada digital mindset. Nah, digital mindset ini adalah pemimpin di era milenial harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menghadirkan proses kerja yang efisien dan efektif di lingkungan kerjanya. Artinya apa? Yaitu seorang pemimpin harus bekerja dengan efektif dan efisien dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Kemudian yang kedua itu ada active listener and observer. Artinya apa? Yaitu pemimpin di era milenial harus bisa menjadi observer dan pendengar aktif yang baik bagi anggota timnya. Kemudian yang ketiga itu ada brave to differ. Artinya apa? Pemimpin harus berani berbeda, baik dari cara berpikir, kebijakan, maupun penampilannya. Kemudian yang keempat, itu ada pantang menyerah. Artinya apa? Pemimpin milenial wajib memiliki sikap positive thinking, dan semangat tinggi dalam mengejar goals-nya. Artinya apa? Seorang pemimpin itu tidak boleh menyerah, artinya tidak boleh putus asa. Seorang pemimpin itu harus memiliki sikap yang tegas dan mempunyai sikap positive thinking. Kemudian wajib bagi seorang pemimpin untuk menjadi sosok yang memiliki kemampuan bangkit dari kegagalan, karena kegagalan itu adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Nah, dari kegagalan dengan cepat dan pantang menyerah dalam menggapai tujuannya, dan tidak menyerah, tidak putus asa, tetap pantang menyerah. Nah, kemudian kelima itu ada agil. Artinya apa? Pemimpin yang agil dapat digambarkan sebagai pemimpin yang cerdas melihat peluang. Artinya apa? Seorang pemimpin itu mempunyai mindset ke depannya, mempunyai pandangan ke depannya, mempunyai peluang apa saja yang akan dicapai, rencana apa yang akan ditetapkan, dan rencana apa yang akan dimusyawarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Kepemimpinan di era milenial ini
merupakan jawaban atas tantangan yang dihadapi para pemimpin saat ini. Baik, selanjutnya oleh sebab itu diperlukan pendekatan khusus dan berbeda untuk memimpin dan memberdayakan anggota tim di era milenial ini, karena ada 4 cara kepemimpinan yang relevan untuk para milenial ini yang bersumber dari buku Lead or Leave It to Millennial. Nah, ini ada 4 cara ya. Ada 4 cara, yaitu yang pertama ada encouraging ideas. Artinya apa? Yaitu generasi milenial sangat loyal terhadap kepentingan mereka. Jadi mendorong mereka menyampaikan ide-ide kreatifnya dan inovatifnya. Kemudian yang kedua itu ada modifying ideas atau modifikasi ide-ide. Artinya apa? Itu dengan kata lain ada semua ide-ide mereka applicable atau bisa dilaksanakan. Artinya ide mereka itu belum realistis dan belum tentu cocok dengan kondisi yang saat ini. Jadi diperlukan adanya modifikasi ide-ide, diperlukan adanya ide-ide yang kreatif, inovatif, dan ide-ide yang baru. Kemudian yang ketiga ini ada providing feedback atau menghadirkan umpan balik. Artinya apa? Artinya providing feedback ini akan memungkinkan generasi belajar memahami siapa dirinya, termasuk kekuatan dan kelemahan mereka, dengan tetap menjaga harkat dan derajat mereka. Feedback ini kan adalah umpan timbal balik, artinya apa yang mereka dapatkan. Nah, cambukan ini begitu berdaya guna untuk memastikan para generasi muda ini terus membara dengan motivasinya yang tinggi, sehingga mereka akan mulai mengaguminya kembali, sehingga mereka itu punya semangat kembali untuk bangkit dan mampu meningkatkan kualitasnya dan mampu meningkatkan kekuatan dengan menjaga harkat derajat mereka. Kemudian yang keempat itu ada give alternative and limited direction. Artinya apa? Mereka berikan alternatif dan arahan atau perintah yang terbatas. Nah, cara ini bisa digunakan jika ketiga cambukan ternyata belum mampu membangkitkan semangat. Artinya apa? Dari ketiga yang telah dijelaskan tadi, jika itu tidak mampu, cara-cara yang tersebut tidak mampu, maka langkah yang terakhir itu adalah give alternative and limited direction. Artinya menggunakan cara yang keempat ini untuk membangkitkan semangatnya kembali. Oke, selanjutnya potensi tim kerja. Teamwork merupakan serangkaian nilai, sikap, dan perilaku dalam sebuah tim, sehingga tidak selalu terdiri dari sekumpulan orang dengan gaya, sikap, maupun cara kerja yang sama. Perbedaan antar tim justru merupakan potensi yang akan membuat sebuah tim menjadi kreatif dan inovatif. Untuk mencapai kerjasama tim yang baik, perlu ditumbuhkan sikap positif di antara anggota tim. Artinya apa? Yaitu sebuah teamwork yaitu akan menjadi penentu mulus tidaknya perjalanan organisasi, karena ini bergantung dari kerjasamanya, dari pembagian tugasnya masing-masing. Karena setiap teamwork itu pasti memiliki bagian kerjanya masing-masing. Misalkan A kerjanya begini, B begini, itu harus sesuai dengan tugasnya masing-masing dan menjalankan tanggung jawabnya. Untuk apa? Yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya, nah, sinergi dari sebuah tim sangat menentukan tercapainya kesuksesan berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, ada banyak tantangan berat yang harus dihadapi oleh leader atau oleh pemimpin organisasi dalam mewujudkan, yaitu yang ada 6. Yang pertama itu ada coach. Ada coaching. Artinya apa? Yaitu setiap orang butuh coach, tidak terkecuali pada SDM di organisasi Anda. Nah, coach ini merupakan pembinaan, yaitu artinya ada pelatih yang dilakukan oleh leader kepada anggota tim. Tujuannya adalah apa? Yaitu untuk memberikan orientasi realitas dan membantu mengatasi hambatan dalam pekerjaannya. Sebab setiap coach
yang dilakukan selalu berupaya untuk membangkitkan potensi terbaik yang ada di dalam diri karyawan. Jika karyawan itu memiliki keterbatasan, bagaimana seorang pemimpin itu mengatasi keterbatasan yang dimiliki oleh karyawan untuk meningkatkan potensi yang terbaik dalam diri karyawannya agar mereka itu lebih memiliki kemampuan untuk meningkatkan apa yang mereka miliki. Kemudian yang kedua itu ada karakter. Artinya apa? Sebagai seorang leader, Anda itu wajib untuk mengetahui hal ini. Tujuannya adalah apa? Agar leader jadi tahu langkah mana yang paling tepat untuk melakukan pendekatan kepada setiap anggotanya, karena karakter ini adalah suatu hal yang perlu diketahui oleh setiap atasan kepada bawahannya, agar setiap atasan itu bisa mengetahui bagaimana cara karyawannya itu bekerja, bagaimana cara karyawan itu menjalankan tanggung jawabnya, bagaimana hak dan kewajibannya. Kemudian memahami karakter masing-masing anggota tim itu perlu dilakukan oleh seorang pemimpin dalam membangun teamwork yang solid. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi. Pentingnya elemen satu ini tentu sudah sering Anda dengar. Komunikasi memang membawa pengaruh besar bagi kesolidan semua tim dan kesuksesan organisasi, karena tidak mungkin ya sebuah organisasi itu tanpa komunikasi itu berjalan dengan baik. Bahkan komunikasi itu sangat penting bagi setiap organisasi, karena komunikasi ini memudahkan tim dalam berkoordinasi. Nah, kemudian yang keempat itu ada komitmen. Komitmen artinya apa? Artinya mereka itu tak akan segan untuk mencurahkan seluruh pikiran, tenaga, perhatian, dan waktunya agar bisa mencapai cita-cita yang ingin diraih oleh anggota tim serta perusahaan. Ada komitmennya. Mereka itu punya pegangan, punya prinsip. Kemudian yang kelima itu ada contagious energy. Artinya apa? Maksudnya energi positif yang menular. Ini tentu bisa diwujudkan melalui program coach. Nah, energi positif ini akan menghasilkan sebuah nilai-nilai positif jika melalui coach. Ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas yang ada pada diri karyawan, terutama dilakukan oleh leader kepada anggota tim agar membuat mereka itu lebih semangat, lebih percaya diri untuk mewujudkan performa optimal. Kemudian yang keenam itu ada caring. Artinya apa? Mereka punya tujuan untuk menunjukkan performa tim yang baik, bukan hanya sekedar kinerja individu saja, bukan hanya kerja sendiri-sendiri, melainkan kerja yang teamwork, yaitu kerja yang profesional. Bekerja sesuai dengan aturannya, sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan apa yang diberikan oleh atasannya, apa yang diperintahkan. Kemudian yang ketujuh itu ada konsisten. Konsisten ini mampu untuk membangun teamwork yang solid. Jika tidak ada sikap konsisten untuk menerapkan keenam hal tersebut, konsistensi ini adalah wujud pertanggungjawaban terhadap nilai-nilai yang berlaku di perusahaan. Jika hal ini sudah tertanam di dalam diri anggota tim, mereka tentu bisa membangun kerjasama yang solid untuk mewujudkan kesuksesan berkelanjutan bagi perusahaan. Nah, artinya apa? Selain itu, mereka itu dapat bekerja dalam tim, dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan, merundingkan atau berorganisasi. Jadi mereka itu konsisten dengan setiap pekerjaannya, karena di dalam jiwa mereka itu sudah tertanam di dalam diri anggota tim, dan itu akan bisa membangun kerjasama yang solid. Kemudian selanjutnya ada beberapa manfaat bekerja dalam tim, yakni yang pertama ada bagi organisasi tim, yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, yang kedua ini meningkatkan kualitas kerjanya. Kemudian yang ketiga meningkatkan mentalitas kerjanya, meningkatkan kemajuan organisasi. Kemudian yang kedua bagi anggota tim, yang pertama tanggung jawab atas pekerjaan ditanggung bersama. Artinya tanggung jawab atas pekerjaan itu ditanggung bersama, tidak ditanggung oleh sebuah individu, karena ini berupa dengan teamwork, kerja kelompok, bukan kerja individu. Kemudian yang kedua ini ada sebagai media aktualisasi diri. Kemudian yang ketiga stres atau beban kerja yang berkurang. Kemudian selanjutnya
Adapun tujuan bekerja dalam tim yaitu adalah kesatuan tujuan. Nah, kesatuan tujuan. Adapun kesatuan tujuan itu artinya mereka itu memiliki visi misi dan program kerja ke depannya itu seperti apa, prospek kerjanya itu seperti apa ke depannya. Kemudian yang kedua itu ada efisiensi, artinya apa? Menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat dan tepat tanpa pemborosan dan kecerobohan. Kemudian yang ketiga ini efektif, setiap anggota tim memiliki tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu memiliki kemampuan yang bernegosiasi dan memiliki kemampuan yang tepat, artinya efektif, efisien dan efektif. Kalau menurut draft 2000, jenis tim terdiri dari 6 jenis, yaitu tim formal, yang kedua tim vertikal, yang ketiga ada tim horizontal, yang keempat ada tim dengan tugas khusus, kemudian yang kelima ini ada tim mandiri, yang keenam ini ada tim pemecah masalah. Oke, selanjutnya mengembangkan potensi tim kerja. Dalam dunia kerja kita biasanya dihadapkan pada pekerjaan yang harus diselesaikan bersama-sama dengan tim agar hasilnya itu maksimal. Artinya apa? Mereka itu bekerjasama dalam teamwork dengan rencana yang sudah mereka rencanakan. Nah, dalam tim ini bukanlah hal yang mudah, bekerja dalam tim ini bukanlah hal yang mudah. Jika kamu seorang pemimpin dalam tim, kamu harus membuat tim kamu itu menjadi solid, bukan malah membuat sebuah tim itu menjadi amburadul. Tetapi kita itu harus mampu membuat sebuah tim itu menjadi solid agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan baik. Aturan pertama dalam membangun suatu tim yang solid yaitu memimpin tim secara efektif, yang sudah dijelaskan bahwasannya tadi secara efektif. Kemudian selalu ingat bahwa pemimpin tim yang paling efektif adalah membangun hubungan kepercayaan dan loyalitas pada tim. Artinya pemimpin itu dipercaya oleh anggota timnya dan sebaliknya seorang pemimpin itu percaya kepada anggota timnya dengan apa yang diperintahkan untuk menjalankan tugasnya agar mereka itu tergerakkan, agar rencana yang telah ditentukan itu terencanakan, agar visi misi mereka yang telah ditentukan sebelumnya itu bisa terwujud. Kemudian berikut ini pola yang bisa dilakukan untuk mengembangkan potensi tim kerja. Pertama itu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasannya. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan kepada karyawan sebagai salah satu bentuk apresiasi yang diberikan oleh perusahaan. Artinya apa? Mereka itu memberikan reward penghargaan kepada karyawan karena sudah bekerja, sudah mau bekerja sama dan mau beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Kemudian yang ketiga ini mengadakan program pelatihan karyawan. Nah, pelatihan ini juga atau dikenal dengan diklat, pendidikan dan pelatihan dilakukan semata-mata untuk kepentingan karyawan saja, namun juga sangat berguna bagi perusahaan. Dengan adanya program pelatihan, maka diharapkan mampu menggali potensi para karyawan dan mengembangkan keterampilan yang karyawan miliki. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai presentasi kelompok kali ini. Saya ucapkan thank you for attention. Jika ada salah kata maupun penjelasan yang kurang Anda pahami atau teman-teman kurang pahami, saya mohon maaf. Saya mewakili dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil pembuatan makalah kami yang dilakukan secara kerjasama yang menyalurkan ide-idenya sehingga kami bisa memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami. Sekian dan terima kasih. Peace.